Saudara yang menjadi pokok renungan firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini, kita ambil di dalam Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-17. Kita sama-sama membacanya secara bergantian, saudara. Kita membacanya secara bergantian. Yang kita ambil dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya membaca ayat yang pertama dan saudara ayat yang kedua. Demikian seterusnya secara bergantian. Sudah dapat? Baik. Ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang bernama itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu jadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan segala jarinya keluar, maka tangannya musnah. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka kau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita mendengar tentang Musa. Tuhan punya rencana dalam kehidupan Musa, yaitu supaya Musa pergi ke Mesir, supaya Musa menjemput umatnya yang sedang ada dalam jeritan hati, ada dalam keluh kesah karena bebannya yang masalah, bebannya pergumulan yang mereka hadapi, bebannya beratnya kehidupan yang menindih mereka di tanah Mesir.
Mereka diperbudak di sana. Ya. Nah, lalu Tuhan mengutus yang namanya Musa. Ingin ya Tuhan membuat Musa mengajak, membawa keluar orang Israel yang ada di Mesir itu untuk dibawa ke satu tempat, yaitu yang namanya tanah Kanaan. Nah, inilah dialog yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, kalau kita baca yang cerita sebelumnya, maka kita melihat di sana Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semak belukar duri yang menyala-nyala. Nah, kenapa Tuhan menampakkan diri kepada Musa? Karena dia telah melihat Musa yang bisa menjemput, yang bisa diperalat, yang bisa dijadikannya sebagai penjemput daripada umatnya yang ada di Mesir itu. Nah, Musa berdialog kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengutarakan isi hatinya, ketika Tuhan mengutarakan keinginannya, apa yang Musa katakan? Ayat 1 tadi dikatakan di dalam Keluaran pasal 4, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ketika Tuhan mengutarakan keinginannya kepada Musa untuk menyuruh Musa menjemput umatnya Israel yang ada di Mesir yang sedang berada dalam beban yang berat, Musa mengatakan, bagaimana mungkin aku ini, bagaimana mungkin bisa dipercayai? Karena dia sudah punya pengalaman hidup. Dulunya dia pernah tinggal di Mesir dan tinggal di istana Raja Firaun. Bayangkan. Tetapi ketika dia menolong umat Israel, orang Israel yang sedang bertengkar untuk melerai mereka, malah orang Israel itu, saudara, balik menuduh dia yang bukan-bukan, mempersalahkan dia karena dia pernah membunuh orang Mesir yang pernah menekan atau menganiaya orang Israel pada waktu itu. Lalu dia bela dan dia bunuh. Dan ketika kemudian terjadi sesuatu persoalan antara orang Israel dengan orang Israel, pertengkaran bukan dengan orang Mesir, maka dia lerai, dia pisahkan dan dia katakan jangan bertengkar. Malah ada yang satu menjadi marah. Apakah engkau memperlakukan kami juga seperti engkau memperlakukan orang Mesir itu? Engkau akan membunuh kami juga seperti engkau membunuh mereka. Nah, mendengar itu, maka dia takut. Takut dia diadukan ke kerajaan Firaun. Takut dia nanti dijemput dan dipukuli oleh al-Qudu Firaun. Maka dia lari. Saudara, karena Midian. Maka kita lihat, saudara, selama 40 tahun dia menjadi penggembala domba di sana. Dia sudah sempat berkeluarga di sana, saudara. Nah, dalam keadaannya sebagai penggembala domba, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepadanya, mengutarakan keinginannya untuk memakai dia sebagai penjemput umatnya Israel, dibawa dari Mesir ke tanah Kanaan. Disitulah dia katakan, bagaimana mungkin mereka percaya? Dia teringat, kalau dulu pun saya tidak dipercaya, kalau dulu pun saya tidak dihargai. Yang baik yang saya lakukan, mereka menuduh saya bukan-bukan. Tidak mungkin lah. Dia fokus memikirkan keadaannya, sementara dia sedang dalam keadaan sebagai penggembala domba. Mungkin pakaiannya sudah comang-camping,
Mungkin rambutnya sudah gondrong. Dia sedang memikirkan sesuatu keadaannya. Tak mungkin. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Nah, Tuhan menunjukkan mujizat. Tuhan menunjukkan mujizat sebagai alatnya. Mujizat itu sebagai alatnya. Dengan cara bagaimana? Tuhan berfirman kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Karena sudah Musa katakan tadi, bagaimana mungkin bisa percaya kepadaku? Mereka pasti nanti katakan bahwa tak mungkinlah engkau diutus Tuhan untuk menjemput kami. Tak mungkin engkau yang dipakai Tuhan untuk membawa kami ke satu tempat yang terbaik. Tak mungkin. Bagaimana mungkin? Lalu Tuhan berkata, ada mujizat. Saya akan sertakan kepadamu. Ya. Lalu bagaimana mungkin? Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, Tuhan. Karena dia sebagai penggembala domba. Lalu saudara, ya, Tuhan berkata kepadanya, jatuhkan itu ke tanah. Apa yang terjadi? Tongkat menjadi ular. Lalu Musa lari, melihat tongkatnya yang sudah menjadi ular. Dan Tuhan berkata kepadanya, Musa, tangkaplah ekornya. Dia tangkap ekornya, kembali menjadi tongkat di tangannya. Nah, ini mujizat. Kalau ini pun nanti kau lakukan di sana dan mereka juga tidak percaya, maka ambil air dari sungai Nil dan tuangkan ke darat, dan air sungai Nil itu nanti akan menjadi darah. Luar biasa. Inilah cara-cara Tuhan memberikan kepada si Musa sesuatu keyakinan, memberikan sesuatu kepada Musa suatu kepercayaan diri, supaya dia bisa menjadi ya, alat Tuhan menjemput umat Tuhan yang ada di Mesir. Tetapi Musa selalu tidak percaya. Musa selalu tidak mau. Musa selalu memberikan sesuatu alasan. Bahkan yang terakhir tadi kita dengar saudara, bahwa ya, Musa berkata, saya juga tidak pandai bicara. Saya ya, bertahan lidah. Apa kata Tuhan kepadanya? Di sana ada abangmu Harun yang sudah ada yang di Mesir. Ya. Dia nanti akan menjadi penyambung lidahmu. Dia nanti yang akan berbicara kepada orang Israel, kepada orang Mesir. Dia akan bergerak untuk menjumpai kamu. Dan apa yang sudah saya katakan kepadamu, sampaikan kepadanya. Dan dia nanti yang akan menjadi penyambung lidahmu. Luar biasa. Tetapi Musa tetap sepertinya tidak ada sesuatu kerinduannya untuk mengikuti perkataan Tuhan. Maka dikatakan tadi, Tuhan pun murka. Yang bisa membuat lidah yang beku, yang tidak pandai bicara menjadi pandai bicara, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Aku. Kenapa kau ragu? Kenapa kau tidak percaya? Nah, saudara yang kekasih, akhirnya kita dengar di sini bahwa Musa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ini saudaraku yang kekasih memberikan kepada kita sesuatu gambaran bahwa ya, kalau Tuhan yang mau bekerja turut bercampur tangan, tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi masalahnya, kalau kita selalu fokus pada diri sendiri, sama seperti Musa, dia fokus pada kekurangan diri sendiri, maka tidak akan terjadi sesuatu yang kemenangan. Tidak ada sesuatu yang tidak ada terjadi kemajuan. Biasa saudara, orang yang terlalu fokus memikirkan kekurangan diri, ya, tidak akan
terjadi suatu kemajuan. Karena dia selalu memikirkan, bagaimana mungkin aku ini hanya orang biasa, aku ini tidak dapat dipahami, aku ini kan tidak mungkin mau didengar, aku ini adalah orang yang serba kekurangan. Sehingga dia mengundurkan niatnya. Banyak yang seperti itu. Orang yang hanya memikirkan dan memfokus memikirkan kekurangan diri sendiri tidak akan bisa kreatif, tidak akan bisa memiliki ide yang bisa memikirkan bagaimana membuat hal-hal yang hebat. Karena dia selalu berkata dalam diri, tak mungkin bisa saya capai, mungkin saya bisa perbuat seperti itu. Karena dia terlalu fokus hanya memikirkan dirinya sendiri. Apalagi kalau kita berbicara masalah berkorban, berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban untuk membantu pekerjaan Tuhan, berkorban untuk mau mengikuti, menggenapi apa yang Tuhan perintahkan, memberi ucapan syukur, persepuluhan, persembahan khusus lainnya. Kalau fokus memikirkan kekurangan diri sendiri, tidak mungkin bisa dilakukan. Ya saudara ya, haleluya. Karena selalu memikirkan, aku pun punya kekurangan, aku pun memerlukan ini dan itu. Nah, karena kita memikirkan diri kita sendiri, kekurangan diri kita sendiri, maka jadinya saudara, kita tidak akan maju, kita tidak akan diberkati, kita tidak akan mendapat satu berkat Tuhan. Karena hanya kepada orang yang memberi, kepadanya akan diberikan. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Takaran yang kita pakai untuk menakar, maka takaran itu juga akan digunakan untuk diberikan kepada kita. Maka dikatakan yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu ilmu pasti, hukum alam, dan itu juga adalah hukum Tuhan. Jadi kalau kita hanya fokus memikirkan kekurangan diri kita sendiri, kita tidak akan bisa bergerak, kita tidak akan bisa maju, kita tidak akan bisa kreatif, kita tidak akan bisa memunculkan ide-ide yang hebat. Karena hanya memikirkan kekurangan diri kita sendiri. Itulah Musa, saudara. Dia hanya fokus memikirkan keadaannya. Bagaimana mungkin? Nggak bisa lah. Dia memikirkan dia tidak pandai bicara. Dia memikirkan mungkin orang-orang Mesir, orang-orang Israel yang ada di Mesir, bagaimana mereka bisa percaya apa nanti yang saya katakan. Nah ini, saudaraku yang kasih, kalau Tuhan sudah mengucapkan suatu perkataannya, aminkan itu. Kalau Tuhan sudah menentukan apa yang harus dilakukan, ikuti saja. Ikuti saja. Enggak usah kita memusingkan tentang keadaan kita. Karena prajurit yang baik itu hanya patuh kepada komandannya. Karena yang memikir kehidupannya adalah komandannya. Yang tertulis di dalam 2 Timotius kalau nggak salah, saudara kasih. Seorang prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya pada soal-soal kehidupannya. Karena komandannya mengerti dan mengetahui tentang apa kehidupan, bagaimana keperluannya yang diperlukan dalam hidupnya. Ada komandannya yang memperhatikan semua itu. Siapa komandan kita, saudara? Tuhan. Pernah terjadi saudara yang kasih di dalam di dalam Matius 8 ayat 8 dan 13. Tolong dibaca. Matius 8 ayat 8 sampai 13. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, karena ia berkata kepada mereka yang mengikutinya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam penggelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, di sini kita dengar tentang seorang perwira Roma, ya, yang menjumpai Yesus di Kapernaum. Dia katakan kepada Yesus, katakan saja, karena ada hambaku yang sedang sakit, dia lumpuh, dia adalah bawahanku. Maka kalau engkau mengatakan sepatah kata saja, hambaku itu pasti sembuh. Ayat 13 tadi dikatakan saudara, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Luar biasa. Yesus mengakui bahwa tidak pernah kulihat orang yang memiliki iman seperti iman seorang perwira ini, yang yakin hanya dengan perkataan yang kusampaikan. Begitu istilahnya maksudnya. Karena dia hanya mengharapkan, katakan saja, kalau kau Yesus mengatakan hambaku itu sembuh, pasti sembuh. Dan betul juga saudara, kenyataannya bahwa hambanya itu, ya, dia katakan pulanglah, maka hambamu itu akan sembuh. Jadilah kepadamu seperti imanmu. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, aminkan janji Tuhan itu. Pegang janji Tuhan itu, pegang firman Tuhan itu. Masalahnya sekarang, kita yang hanya sebagai warga Kristen yang duduk di bangku gereja, di kursi gereja, tetapi kadang kita tidak percaya apa yang kita dengarkan. Hanya sebagai rutinitas. Ketika kita membuka Alkitab kita hanya sebagai bahan bacaan saja, mengisi waktu bagi kita, tapi bukan kita percaya. Sementara para perwira Romawi ini sangat percaya. Maka dikatakan, kalau engkau katakan saja hambaku sembuh, pasti sembuh. Luar biasa imannya saudara. Hanya oleh perkataan. Nah, Tuhan juga telah berkata berkali-kali kepada Musa. Masih Musa juga mengarang alasan, menyusun alasan. Aku tidak mungkin lah, aku tidak bisa lah, aku banyak kekurangan inilah, aku gak pandai bicara lah. Kan begitu. Bukan soal kekurangan diri kita saudara yang membuat kita menjadi hebat, yang membuat kita bisa menang, yang membuat kita bisa menjadi sembuh, yang bisa membuat kita menjadi maju. Tetapi percaya kita kepada Tuhan, perkataan Tuhan. Kalau kita aminkan perkataan Tuhan, maka seperti yang kita aminkan itu jadi pada kita. Haleluya. Seperti yang kau imankan, kata Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dapat terjadi sesuatu mujizat kesembuhan kepada hambanya ketika dia percaya. Apa yang perwira ini percayakan? Perkataan Yesus, firman Tuhan. Jadi 1000 kali pun kita sampaikan firman Tuhan, kalau kita tidak percaya firman Tuhan, tidak mungkin juga terjadi mendatangkan mujizat. Itulah sebabnya percaya kepada firman Tuhan. Di dalam Lukas 5 ayat 5 sampai 7 mengisahkan kepada kita tentang Petrus, Simon Petrus yang gagal mendapatkan ikan semalam-malaman. Haleluya. Dia sudah bekerja sepanjang malam untuk mencari ikan, tetapi 1 ekor pun dia tidak dapat. Coba kita dengarkan
Lukas 5 ayat 5-7. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Luar biasa. Apa kata Simon Petrus? Sepanjang malam kami telah mencari ikan, tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, kami akan melakukannya. Dan apa buktinya? Apa kenyataan yang terjadi, saudara? Mendapat banyak ikan. Apakah saudara mau percaya firman Tuhan? Ini masalahnya sekarang. Ini sesuatu pekerjaan yang berat. Percaya ini. Karena kita kurang percaya, maka kita tenggelam. Karena kita tidak percaya, maka mujizat tidak terjadi. Tetapi orang yang percaya firman Tuhan, itulah saudara, apa yang dikatakan Tuhan itu, itulah yang mendatangkan mujizat. Kadang-kadang kan terlalu banyak hal-hal yang kita pikirkan dalam hidup ini. Gak mungkin lah. Kalau Tuhan berkata seperti itu, bagaimana? Aku pun kekurangan. Aku pun mengalami seperti ini. Mulai kita lihat diri kita, mulai kita lihat lingkungan kita, keluarga kita, mulai kita menyusun sesuatu kata-kata alasan. Bukan itu. Apakah kita mau diubahkan oleh Tuhan? Apakah kita mau dipulihkan oleh Tuhan? Apakah kita mau mendapatkan berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita? Ikutkan perkataan Tuhan. Itu sudah cukup. Itu tidak perlu modal sebenarnya. Hanya untuk mau melatih diri kita saja. Bagaimana percaya kepada Tuhan. Kita melatih diri kita, melatih hati pikiran kita untuk percaya kepada Tuhan. Kita harus mau bertindak. Mujizat terjadi. Tuhan suruh aku datang kepadamu. Datanglah. Itu kan firman Tuhan. Karena dia percaya, karena dia dengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, datanglah, mujizat terjadi. Awalnya dia bisa berjalan di atas air, itu Petrus. Tetapi karena akhirnya mulai di pikirannya dikuasai oleh situasi dan keadaan angin sepoi-sepoi, dia tenggelam. Nah ini masalah. Berubah. Musa juga saudara adalah gambaran kepada kita pada saat ini. Jangan terlalu fokus ya, pada untuk memikirkan kekurangan diri sendiri. Karena Tuhan bisa siapkan semuanya. Walaupun dia tidak pandai bicara, Tuhan siapkan Aaron sebagai penyambung lidahnya. Luar biasa ya saudara. Nah, jadi percayalah kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 5 juga kita juga dengarkan satu kisah bagaimana pesta di Kana mengalami kekurangan air anggur manis, sehingga seketika terjadi mujizat. Kenapa mujizat terjadi? Karena Yesus yang menyuruh pelayan-pelayan pesta untuk mengambil air dan mengisikannya dalam tempayan-tempayan. Nah, kapan terjadi mujizat berubah, air berubah menjadi anggur? Ketika mereka patuh, taat, mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Coba baca di dalam Yohanes 2 ayat 5. Yohanes 2 ayat 5. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada. Nah, apa yang dikatakannya kepadamu, kata Ibu Yesus, buatlah itu. Apa yang dikatakan Yesus kepada kita, buatlah itu. Itulah awalnya terjadinya mujizat. Tetapi kadang-kadang sudah pun disuruh Tuhan kita melakukan firman-Nya,
Kadang-kadang kita tidak mau membuatnya, kita tidak mau melakukannya, kita tidak mau mengerjakannya. Ini masalahnya karena tadi terlalu fokus pikiran kita untuk memikirkan diri kita, kekurangan kita. Coba bertindak, beranilah bertindak. Haleluya. Saudaraku mau mengalami mujizat Tuhan, mau menjadi alatnya Tuhan, sama seperti Musa, berani bertindak. Jangan pikirkan, wah nggak mungkinlah saya ya bisa terjun ke pelayanan, nggak mungkin saya bisa memenangkan jiwa-jiwa, kelas-kelas kakak, nggak mungkinlah saya bisa. Kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, amin kan firman Tuhan, nggak mungkinlah saya bisa meraih sesuatu keberhasilan yang besar, sementara ya saat ini pun untuk mencapai yang kecil susah. Bisa saudara, kalau saudara percaya firman Tuhan. Hanya saja ikuti apa yang difirmankannya ya. Ikuti apa yang difirmankannya. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, kata ibu Yesus. Karena Maria sudah melapor lebih dulu kepada Yesus. Di sini sekarang sedang ya kekurangan anggur yang manis. Ya, sebenarnya belum waktuku ibu. Karena mujizat di Kana itu adalah mujizat yang pertama dibuat Yesus. Coba baca ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid yang percaya kepadanya. Nah, mujizat pertama yang pernah Tuhan Yesus lakukan yaitu di Kana, mengubah air menjadi anggur yang manis. Luar biasa. Nah, terjadinya mujizat itu adalah karena patuh, karena taat, karena percaya, karena spontan, tanpa banyak komentar, mengikuti apa yang Yesus katakan. Apa yang dia katakan, buatlah itu. Kami hamba Tuhan juga mengatakan kepada saudara, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, buatlah itu, lakukanlah itu. Saudara akan mengalami sesuatu mujizat yang luar biasa, mujizat keberkatan, mujizat kesembuhan, mujizat kelepasan, mujizat kemenangan. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan buat kita pada kesempatan siang hari.